Ya, pemirsa tentunya miris sekali ya di saat hari ini kita sedang memperingati Hari Bumi, tapi justru di beberapa wilayah ini justru terjadi bencana alam yaitu banjir. Ini menjadi salah satu wujud yang seringkali karena ada aktivitas manusia juga di dalamnya menyebabkan terjadi banjir. Nah, kalau tadi itu salah satu penyebabnya adanya drainase yang ternyata tidak dibuka, terutama ini di bagian pemukiman. Tapi nggak cuma itu aja pemirsa, kalau kita ingat nih dalam beberapa tahun terakhir, ini banyak sekali namanya kebakaran hutan. Kalau kita ingat tuh yang di Amerika Serikat saat itu masif sekali, Ya, bahkan Los Angeles ya. iya itu tidak hanya mengganggu lingkungan, tapi ini juga berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat di sana. Ya, ini berkaitan juga pemirsa dengan trending topik yang akan kami angkat kali ini, yaitu terkait dengan Hari Bumi. Tentunya awareness dari masyarakat atau kesadaran, edukasi ini harus terus ditingkatkan supaya kemudian bumi kita bisa tetap berjaga sampai bisa diwariskan ya pada anak cucu kita. Nah pemirsa, saat ini bumi kita tentunya dipenuhi juga dengan sampah. Ini jadi salah satu masalah serius juga ya, akibat dari tidak terkelolanya sampah hasil kegiatan kita. Nah pemirsa, salah satu sumber sampah adalah sampah rumah tangga. Salah satu yang peduli dengan sampah yaitu Ibu Lucia. Ia menggagas UMKM yang bernama Sebuka, yaitu pengolahan limbah rumah tangga berupa minyak jelantah menjadi sabun dan juga lilin aroma Marcel. Oke, dari sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis ya dan juga berguna pastinya. Nah pemirsa, Sebuka yang berarti selamatkan bumi kita hadir dengan pekat mendaur ulang sampah rumah tangga. Bersama para ibu-ibu, Sebuka mengajak untuk memproduksi kerajinan tangan daur ulang yang bernilai ekonomis sehingga bisa berdaya guna bagi masyarakat. Dan langsung saja pemirsa, kami mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik Sebuka, ada Ibu Lucia. Selamat siang Ibu Lucia. Selamat siang. Ibu, apa sih yang inspirasi awalnya kenapa ada ide mengelola minyak jelantah kemudian menjadi produk-produk yang bermanfaat untuk kita sendiri? Ya, karena pertama saya tuh tinggal di desa dengan daerah padat penduduk, dan yang dihasilkan untuk daerah padat penduduk itu adalah sampah, dan sampah yang paling banyak itu sampah rumah tangga, dan yang baku itu yang tidak bisa dikelola itu adalah minyak jelantah. Jadi selama ini masyarakat membuang minyak jelantah. Kemudian saya mengajak ibu-ibu untuk membuat sabun dari minyak jelantah daripada dibuang, dikumpulkan, sehingga karena selain untuk sabun, minyak jelantah hanya bisa untuk biodiesel. Jadi saya mengajak ibu-ibu, ayo kita membuat suatu produk daur ulang tapi yang bernilai ekonomis dan juga mudah dibuat. Karena membuat sabun dengan minyak jelantah ini tidak memerlukan alat-alat yang susah yang ada di sekitar kita. Nah itulah awal mulanya saya mengajak ibu-ibu, kemudian saya juga pelatihan ke posyandu, RT-RT, dan dari situ saya melihat kualitas minyak jelantah mereka itu terlalu jelek. Nah di situ juga saya edukasi pemakaian minyak jelantah itu sampai berapa kali sih minyak untuk dipakai di dalam penggorengan, sehingga menghasilkan minyak jelantah yang masih bisa diolah untuk menjadi sabun cuci. Demikian. Oke, lahir dari suatu keresahan terhadap lingkungan juga ya. Tapi Bu Lucia sebagai bentuk edukasi seperti yang Ibu biasa sampaikan juga, apa sih Bu bahayanya ketika limbah minyak jelantah ini kemudian tidak terolah dengan baik? Ya, karena minyak jelantah kalau dibuang di saluran, itu akan saluran pembuangan akan mampet, kemudian juga untuk biaya perbaikan lebih besar. Dan juga minyak jelantah kalau dibuang ke tanah, kemudian ke sungai akan menghambat aliran air, sehingga akan membuat banjir. Karena minyak jelantah itu kalau sudah dibuang, itu akan menjadi benda padat yang warnanya putih kekuningan dan bau sekali. Nah itulah, dan juga pemakaian minyak jelantah itu kan membahayakan. Nah di situ saya juga mengedukasi ibu-ibu bagaimana sih cara menggunakan minyak jelantah itu.
Oke, Bu Lucia, saya tertarik nih melihat di belakang Ibu ada yang warna biru, warna orange, dan pink. Itukah Bu hasil dari pengelolaan minyak jelantah, iya. Bu? Ya, yang maaf ini agak terganggu karena di sini hujan. Ini yang ada oranye, ada ini tempat lilin dari minyak jelantah. Jadi kita memakai perbandingan 1:3 ataupun 1:4 dengan menggunakan stearin ataupun parafin dengan menggunakan minyak jelantah. Dan selain saya membuat sabun batang, sabun cuci untuk dari minyak jelantah, ini produk-produk kita. Nah, ini hasil kita branding karena dengan hasil dari branding nilai jualnya menjadi tinggi, yang dari bahan yang tidak berharga menjadi barang yang bisa digunakan. Demikian. Oke. Wah, berarti memang bisnisnya juga sudah sangat terkelola dengan baik begitu ya, sudah branding juga. Nah, tapi Bu Lucia, kalau soal teknik mengolah limbah minyak jelantah bisa menjadi produk-produk sabun atau lilin aromaterapi tadi, itu susah nggak sih Bu? Butuh teknologi khusus atau sebenarnya cukup mudah untuk bisa diajarkan juga? Ini merupakan pekerjaan yang paling mudah, yang hanya diperlukan itu untuk membuat sabun itu hanya ada 3 bahan, minyak jelantah, air, ataupun saya di sini produksinya menggunakan ekoenzim dan juga soda api atau NaOH. Nah, itu mudah didapat ya. NaOH bisa didapat di toko bangunan dengan harga yang relatif murah. Sehingga dengan tiga bahan itu kita bisa membuat minyak jelantah, dan alat-alatnya itu alat-alat yang sederhana yang ada di rumah kita masing-masing. Untuk mengaduknya kita bisa pakai spatula ataupun bambu ataupun bis yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi semuanya tersedia di sekitar lingkungan kita. Baik, Bu Lucia, kalau tadi minyak jelantah yang dijadikan beberapa karya dan juga memiliki nilai ekonomi. Kemudian apakah dari UMKM Sebuka juga mengelola sampah rumah tangga lainnya sehingga bisa mendapatkan atau menjadikannya sebuah barang yang memiliki nilai, Bu? Ya, kami memang fokus di sampah rumah tangga. Jadi kita juga membuat ini pot-pot kecil dari daur ulang kertas dengan pencampuran semen sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kita juga ekoenzim, kita mengelola ekoenzim. Ekoenzim itu sendiri adalah cairan sejuta manfaat, dan ini untuk turunannya kami membuat sabun ekoenzim dengan mes dan juga sabun lerak dari ekoenzim, sehingga ini aman di kulit dan aman juga di lingkungan. Kemudian kita juga produk kita itu ada ekoprint kertas semen. Tapi karena selama ini makin lama makin hari semen itu dikemas dalam plastik sehingga agak susah mendapatkan bahan baku dari kertas semen itu. Oke, nah Bu Lucia, tantangannya ketika ingin memasarkan produk-produk ramah lingkungan ini sulit gak sih Bu Lucia untuk bersaing dengan produk-produk masif lainnya? Nah, tantangannya sebenarnya itu di mindset masyarakat, karena ini kan sampah ngapain, apakah bisa berfungsi, apakah bisa menghasilkan uang. Nah, ini saya buktikan dengan adanya saya sering pelatihan-pelatihan ke desa, kemudian ke RT RW, saya mengajak masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Dan bagaimana ini bisa bernilai jual, kita harus branding dengan kemasan, kemudian bagaimana pemasaran kita, bagaimana fungsi dari kegunaan sabun ini. Jadi saya suka praktekkan, sabun ini bagus sekali untuk lap-lap, kemudian kaos kaki atau baju anak-anak, kerah-kerahnya yang kotor sekali, karena ini efektif. Demikian. Iya, Bu Lucia, terakhir saya penasaran nih Bu. Ibu kan memasarkan produk yang sudah ramah lingkungan. Apakah selama Ibu memasarkan produk ramah lingkungan, Ibu juga mengedukasi masyarakat agar awareness mereka terhadap lingkungan juga semakin tinggi?
Ya, di situ juga saya tidak hanya memproduksi, tapi juga kami ada workshopnya. Kemudian di situ saya juga edukasi. Kalau kita bikin ekoenzim itu dari sampah kulit buah-buahan difermentasi, kemudian hasilnya bisa hasil ekoenzim itu airnya untuk pembuatan sabun karena tanpa pewangi atau pewarna. Dengan ekoenzim itu bau-bau sabun minyak jelantah itu akan hilang, berkurang, sehingga semuanya ramah lingkungan. Wah, oke. Jadi ternyata bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian juga ini menjadi bentuk kepedulian kita ya terhadap keberlangsungan lingkungan dan juga bumi. Selamat Hari Bumi juga untuk Bu Lucia dan rekan-rekan di Sebuka. Terima kasih sudah membagikan cerita inspiratifnya di Newsline pada hari ini. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.